Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinal Mokhtar. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, PPG angkatan kedua, asal sekolah SMP Negeri 4 Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi sistem peredaran darah bagi kelas 8 semester ganjil. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Selalu semangat ya. Hari ini sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran kita. Berikut Bapak akan kirimkan bahan ajar untuk membantu mendapatkan informasi selama pembelajaran kita berlangsung. Nah, selain bahan ajar di atas, silakan juga dibaca-baca buku paketnya yang Bapak sudah bagikan sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya, nah. Silahkan mengirimkan pesan suara dengan cara menyebutkan nama lengkap dan menyebutkan hadir. Saya atas nama Intan Dwi Tamara hadir, Pak. Nama Mariana Indah Setiawati keterangan hadir. Agus Salim hadir, Pak. Saya bernama Aswinda hadir, Pak. Saya Ardinda Raharti hadir, Pak. Saya Ridwan hadir, Pak. Saya Ahmad Maulana hadir, Pak. Stefanus Warihayon keterangan hadir. Saya Alia Julianti hadir, Pak. Saya Endu Riazal Yatsa hadir, Pak. Saya atas nama Laila Nasir hadir, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin tanya dulu, gambar apakah yang Bapak kirim ini? Darah. Yang lain, gambar apa di atas itu, nak? Gambar darah, Pak. Gambar darah, Pak. Gambar sel darah merah, Pak. Gambar darah, Pak. Ya, itu gambar sel darah ya, anakku. Gambar darah, Pak. Gambar sel darah merah dan putih, Pak. Baik, Bapak ingin bertanya. Bapak ingin bertanya, apakah anak-anakku sekalian pernah terluka? Terluka kulitnya ya? Gambar sel darah merah dan oksigen, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak.
Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, rata-rata pernah terluka ya. Yang penting jangan terluka hatinya, Cah. Pernah, Pak. Kenapa bisa terluka, nak, kulit kita? Ya, jadi kulit kita bisa terluka karena terkena benda tajam, ya, seperti pisau, paku, ya. Karena tergores, Pak. Karena tergores dengan benda tajam, Pak. Karena ada gesekan pada benda tajam. Ya, semuanya pernah terluka. Kalau kita terluka, apa yang dikeluarkan pada bagian luka tersebut? Darah, Pak. Darah. Sel darah merah. Darah, Pak. Sel darah merah. Darah, Pak. Darah, Pak. Sel darah merah, Pak, yang terkeluar dari lukanya. Darah, Pak. Ya, darah ya. Nah, darah yang keluar itu warnanya apa, nak? Merah, Pak. Merah, Pak. Merah, Pak. Merah, Pak. Merah, Pak. Berwarna merah, Pak. Merah. Merah, Pak. Merah, Pak. Baik. Jadi, kalau kita terluka akan mengeluarkan cairan darah yang warnanya merah. Ya. Pernahkah kalian mengamati ketika kita terluka ringan, darah yang awalnya mengalir keluar, lama-lama tidak akan mengalir lagi. Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak itu, marilah kita pelajari materi tentang peredaran darah pada manusia. Ya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, membedakan komponen-komponen darah dengan cermat. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi sel-sel darah dengan benar. Ya, komponen penyusun darah itu ada dua. Yang pertama komponen plasma darah, yang kedua komponen sel-sel darah. Di gambar itu, setelah darah diambil, itu akan membentuk lapisannya. Ada berwarna merah dan ada berwarna putih dan ada yang berwarna kuning. Yang pertama, komponen plasma darah dan strukturnya. Komponen plasma darah 55%. Kandungannya air 90 sampai 92%. Kemudian ada zat-zat terlarut 7 sampai 8%. Apa saja itu zat-zat terlarut? Ada protein, ada garam mineral, ada bahan organik, sisa metabolisme, hormon, dan gas. Adapun strukturnya, cairannya berwarna kuning pucat. Ya, pada tabung reaksi itu posisinya di atas ya. Kemudian yang komponen kedua, yaitu komponen sel-sel darah dan strukturnya. Komponen sel darah 45% ya. Yang pertama eritrosit.
Eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, strukturnya itu seperti keping-keping darah. Apabila diperbesar menggunakan mikroskop ya. Ukurannya 4 sampai 6 juta ya per milimeter kubik. Kemudian ada leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih. Nah, strukturnya seperti apa? Di situ berwarna biru atau ungu ya. Nah, jumlahnya 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik. Kemudian ada trombosit. Ya, ada trombosit. Strukturnya tidak beraturan ya. Jumlahnya 150 sampai 300.000 per milimeter kubik darah. Sel-sel darah. Ada pembeda, ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Kita lihat dulu perbedaannya dari segi ukuran. Kalau eritrosit 7,5 meter, leukosit 5 sampai 9 meter, trombosit 2 sampai 4 meter. Dilihat dari jumlahnya, eritrosit kurang lebih 5 juta per milimeter, leukosit 7.000 per milimeter kubik, trombosit 300.000 per milimeter kubik. Yang ketiga, struktur. Eritrosit tanpa nukleus mempunyai hemoglobin. Sel darah putih atau leukosit mempunyai nukleus, kemudian tanpa hemoglobin. Trombosit tanpa nukleus dan tanpa hemoglobin. Perbedaan yang keempat dari segi bentuk. Sel darah merah cakram bikonkav. Leukosit tidak beraturan, trombosit tidak beraturan. Ya. Pembeda yang kelima, tempat produksi. Sel darah merah atau eritrosit terbentuk di sumsum merah, tulang pipa dan tulang pipi. Sel darah putih atau leukosit terbentuk di sumsum tulang dan kelenjar limfa. Kemudian trombosit terbentuk dari sumsum tulang belakang. Yang terakhir 5, fungsinya. Kalau eritrosit atau sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Ya. Kemudian sel darah putih atau leukosit fungsinya adalah sebagai fagosit makanan kuman. Kemudian limfosit menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Nah, inilah fungsinya sel darah putih. Jadi melawan penyakit-penyakit yang masuk dari luar. Kemudian trombosit fungsinya adalah untuk membekukan darah. Nah, itu tadi pertanyaan Bapak ya. Kenapa darah itu lama-lama tidak mengalir lagi ketika terluka? Nah, karena ada trombosit yang berfungsi untuk membekukan darah. Kemudian ada jenis-jenis leukosit. Ada 2, granulosit dan agranulosit. Ya, granulosit dibagi menjadi 3, ada eosinofil,
kemudian ada basofil, ada neutrofil. Bentuknya bisa kita lihat pada gambar ya. Ciri-cirinya seperti apa? Yang eosinofil mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Itu termasuk fungsi juga itu ya. Kedua, basofil, bentuknya bisa dilihat di gambar. Ciri-cirinya mengandung granula berwarna biru, berfungsi pada reaksi alergi. Yang ketiga, neutrofil, disebut juga sel-sel PMN, polimorfonuklear, berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Jenis sel darah putih atau leukosit yang kedua, agranulosit, dibagi menjadi dua, ada limfosit dan monosit. Limfosit ciri-cirinya atau karakteristiknya terdiri atas dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Ya, anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, apalagi saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ya. Inilah yang melawan penyakit-penyakit dari luar. Kemudian yang kedua dari agranulosit, monosit. Ciri-cirinya sel darah putih atau leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan memberi perlawanan imun. Nah, selanjutnya mekanisme pembekuan darah. Nah, masih ingat yang Bapak sampaikan tadi, ada trombosit ya. Fungsinya untuk membekukan darah. Jadi seperti ini, sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase ya. Enzim tromboplastisin atau trombokinase akan mengubah protombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Nah, itulah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak akan kirimkan LKPD. Kita kerjakan sama-sama. Kemudian setelah itu selesai dikerjakan, fotokan, kemudian kirim di grup ini ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, mari kita seksama menyimak video praktik peredaran darah pada manusia. Silakan ditonton, diamati, disimak video YouTube di atas. Adapun pertanyaan di LKPD yang pertama itu kalian gambar komponen-komponen darah, kemudian dijelaskan ya fungsi-fungsinya. Kemudian pertanyaan kedua, beberapa fungsi dari darah itu kalian sebutkan dan jelaskan ya. Kemudian yang ketiga,
buat kesimpulan. Apabila ada yang kesulitan mengerjakan LKPD-nya, silakan ditanyakan ya pada Bapak. Kemudian untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, silakan juga mencari sumber dari bahan ajar yang Bapak sudah bagikan. Kemudian ada juga buku paket yang Bapak sudah bagikan. Boleh juga kalian searching di Google internet ya. Ya, di gambar nak. Boleh nak, silahkan. Dikirim lewat grup ini aja. Kita lihat sama-sama. Kemudian silakan teman-teman yang lain menanggapi hasil pekerjaan temannya yang sudah selesai. Yang lain ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya atau ada yang masih merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silakan ditanyakan. Ya, anak-anakku, dari hasil pekerjaan temannya, ada yang mau ditanggapi? Silakan nak. Baik, kalau tidak ada yang mau menanggapi, silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya nak. Presentasikan satu orang satu nomor. Mulai dari nomor 1 nak. Misalnya Aswinda nomor 1, presentasikan. Maria Indah atau Laila presentasikan nomor 2. Kemudian yang ketiga kesimpulan teman-temannya yang lain lagi. Baik nak, diatur saja. Laila nomor 1, Maria nomor 2, Aswinda nomor 3. Komponen darah dan fungsinya. 1. Sel darah merah. Sel darah merah atau yang bisa juga disebut dengan eritrosit merupakan komponen yang memberikan warna khas pada darah. Komponen darah ini mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil kembali sisa karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Dalam 2 hingga 3 tetes darah, diperkirakan terkandung 1 miliar sel darah merah. Sel darah juga berguna untuk membantu perawatan anemia tanpa meningkatkan volume darah secara gratis. Transfusi sel darah merah juga dapat digunakan untuk mengganti kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan banyak darah seperti kecelakaan, operasi, atau melahirkan. 2. Sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. Jumlah komponen darah ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu sekitar 1% dari total darah Anda. Sel darah putih pun kembali terbagi menjadi 2 komponen darah utama, yaitu neutrofil dan limfosit. Selain komponen darah utama tersebut, sel darah putih juga terdiri dari
monosit, eosinofil, dan basofil. Tidak seperti sel darah merah, sel darah putih tidak dapat ditransfusikan kepada orang lain sebab masa hidup sel ini sangat sebentar sehingga tidak dapat digunakan setelah 24 jam. 3. Platelet. Platelet atau trombosit merupakan komponen darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Saat seseorang mengalami pendarahan, komponen darah ini akan menumpuk untuk menghentikan terjadinya pendarahan setelah cedera atau kecelakaan. Platelet juga dapat digunakan untuk merawat kasus kerusakan sumsum tulang, leukemia, maupun transplantasi organ dan kemoterapi. 4. Plasma. Plasma adalah komponen darah dengan konsistensi cair. Plasmalah yang membantu satu sel darah merah serta platelet mengalir ke seluruh tubuh. Cairan plasma berwarna kuning dan dapat bertahan sehingga 1 tahun jika disimpan dalam keadaan beku sebelum didonasikan. Plasma darah memiliki fungsi penting untuk tubuh, yaitu 1. Membantu mengontrol tekanan darah serta volumenya. 2. Mensuplai protein untuk pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh. 3. Membawa mineral seperti sodium dan kalium ke otot untuk menjaga keseimbangan kadar asam di tubuh yang penting untuk berjalannya fungsi sel. Salah satu fungsi darah adalah untuk menjaga stabilitas suhu tubuh atau termoregulasi. Deskripsikanlah beberapa fungsi darah yang lainnya. Nomor 1, mengangkut oksigen. Nomor 2, mengedarkan sari makanan. Nomor 3, menyembuhkan luka. Nomor 4, mengedarkan hormon. Nomor 5, sebagai pengatur suhu tubuh. Saya akan mempresentasikan soal nomor 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran tentang komponen penyusun darah adalah kita dapat mengetahui apa saja komponen darah yang terdapat pada tubuh, dan kita juga dapat mengetahui apa saja fungsi darah dalam tubuh kita. Contohnya, sel darah merah. Kita dapat mengetahui fungsi sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil kembali sisa karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. 2. Sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi. 3. Platelet. Platelet atau trombosit merupakan komponen darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Yang terakhir, plasma. Plasma adalah komponen darah dengan konsistensi cair. Plasmalah yang membantu sel darah merah serta platelet mengalir ke seluruh tubuh. Baik, terima kasih atas presentasinya, Nak. Bagus ya. Di sini Bapak hanya ingin menambahkan kalau peredaran darah pada manusia itu ada 2 macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu artinya darah itu mengalir mulai dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Kalau peredaran darah kecil yaitu darah dipompa mulai dari jantung hanya ke paru-paru saja dan kembali lagi ke jantung. Gitu ya. Untuk mengetahui atau lebih mendalami materi kita pada hari ini, Bapak selanjutnya akan mengirimkan lembar evaluasi sebanyak 5 nomor. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Baik, untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah beserta fungsinya. Baiklah, marilah kita tutup
pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran saya. Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam praktik pembelajaran ini. Untuk itu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.